Hei kalian mau bapak ini? Maksudnya latar belakang. Lagian aku lagi buat si Candy. Oke, langsung Toti ya. Takut gini dulu. Gua capek. Pertama-tama, terserah kalian mau warna apa? Halo semua, balik lagi dengan SpongeBobpedia, channel yang membahas tentang fakta unik dan misteri yang ada pada kartun SpongeBob. Sebelum melanjutkan video Aku ini, pakai warna jangan lupa untuk subscribe merah sama oranye like, komen, dan share video yang ini bagus ya. kalian yang juga penggemar kartun SpongeBob. Memiliki cerita yang selalu memparodikan segala hal yang ada di dunia nyata, membuat kartun SpongeBob pun masih dipenuhi oleh berbagai misteri yang belum terjawab sampai sekarang. Namun seiring berjalannya waktu, Kalau kalian nggak butuh laptop, kalau nggak butuh gini aku ya nggak apa-apa sih. alasan dibalik kenapa parodi tersebut dimunculkan dalam kartun SpongeBob SquarePants. Ya, bisa dibilang beberapa parodi yang telah diungkapkan ini ternyata adalah sebuah sindiran yang secara tidak langsung sengaja ditampilkan dalam kartun ini agar nantinya penonton Sama di tengah harus dikasih apa? Kasih gini. Ya, saya tahu itu apaan. sindiran yang sengaja dibuat oleh sang kreator kartun SpongeBob, yaitu Stephen Hillenburg, akan kondisi lautan yang saat ini itu seperti apa, serta secara tidak Karena aku males Stephen Hillenburg pakai ini. akan menjaga kelestarian Kelamaan. adanya tontonan kartun SpongeBob. Kasih caranya ke filter. Seorang ahli dalam bidang kelautan dan sangat memahami kondisi laut yang sedang terjadi saat ini. Penasaran dengan apa saja sindiran yang dibuat oleh Stephen Hillenburg tentang kondisi yang sebenarnya terjadi di lautan saat ini? Kalian bisa pakai belum ini atau ini. Aku sering pakai ini loh. Soalnya bagus banget. Karena kita perlu dulu 5 berapa ya tadi? Sekarang mau berapa kali? 170.000, 7.000, 6.000 atau 50. Kalau aku terserah aja sih. Kalau udah kita pencet ini tank, kasih dulu kok kepajang. Kalau kalian gak butuh yang ini, nggak butuh ini, ya udah gua nggak peduli. Kalian pakai yang ini, seng. Ini 87 ya. Dan kalian gini-gini deh, sampai kayak bener-bener ngobrol. Selama ini, Tuan Crab menyajikan Krabby Patty yang terbuat dari daging ikan untuk menjebak para pelanggannya ini untuk makan di restorannya. Selain itu, teori lainnya juga mengatakan bahwa perangkap Atau itu kurang ya, kalian bisa gini-gini, berjoget-joget, ala canda. Yang jelas sih untuk teori barusan sampai sekarang masih menjadi misteri ya guys. Baik isi sebenarnya dari resep rahasia Krabby Patty ataupun restoran Krusty Krab yang sengaja dibuat oleh Tuan Crab untuk menjebak para pelanggannya. Namun yang jelas sih sudah dapat dipastikan dan dikonfirmasi oleh pihak Nickelodeon bahwa struktur bangunan Krusty Krab merupakan sindiran dari alat perangkap kepiting. Oh iya, by the way, Terus kalian nggak perlu lagi tahu tentang detail dari Krusty Krab sebenarnya kan sudah minimal 5 kali ya. Kalau kurang kamu bisa tambah kok. Kalau kurang, kalau nggak betul sekarang tambah ini. Tuh nge-lag. Au.
Maaf kalau suara mengganggu. Seperti yang sudah kita semua tahu, Kalau udah kayak gini, kan adalah sebuah ember yang bermasukkan sarung tangan bentar. penggenggamnya. Nah, di balik itu Ini nggak cocok banget. kalian sadar, hal ini juga Tapi udah lanjut, aku kasih. oleh Stephen Hillenburg loh guys. Ya sebab ember dari restoran Cambaknya ini sendiri sebenarnya adalah ember yang digunakan oleh nelayan dalam memancing ikan. Dan ember tersebut terkadang dibuang oleh para nelayan itu ke bawah laut jika sudah tidak digunakan lagi. Sementara sarung tangan tersebut yang menggenggam restoran tersebut adalah representasi Kalian bisa pakai teknik ini ya. dan menggunakan ember Cambaknya ini untuk memancing. Terus kalian coret-coret, Para nelayan dalam tapi harus ditambah layer ya. menggunakan umpan dari bahan cam. Nah, buat kalian yang mungkin belum tahu dengan umpan cam ini, sebenarnya umpan tersebut memang digunakan di dunia nyata oleh para nelayan yang memancing ikan. Komposisi dari umpan berbahan cam terbuat dari daging ikan yang digiling lalu dicampur dengan bumbu beraroma tajam sehingga membuat umpan tersebut menjadi bau. Ini penyebab kenapa restoran Terus kalian ke itu apa? sebagai bahan utamanya, dan karena bisa kalian lihat bahwa cam buatannya plankton ini terlihat sangat menjijikan. Lebih mirip seperti daging Kalian yang titik hesang heng yang ini ya, pokoknya lah. dari Vincent. Ini 26 PX 29. Beliau menuturkan bahwa Kalau ini terserah ya. sajalah yang menyediakan jagung di Bikini Bottom. Kalau udah, Jadi sudah dapat kalau udah bentar ya. bahwa ember dari restoran Cambakit ini adalah sindiran dari ember umpan cam yang digunakan Kalau pengen dibesarin kalian hanya tekan ini doang. namun dikarenakan banyaknya Itu nanti di mana? saja oleh para nelayan nakal di bawah laut sehingga Di sinilah. yang akhirnya menjadi sindiran Stephen Hillenburg atas fenomena ini. Buat kalian yang mau tahu Kalau udah, kalian ininya 94. silahkan cek aja videonya. Ini pakai ini 66 aja kepadatan. Kalian hapus di tengahnya, oke? Limbah minyak. Di balik keindahan awan yang berbentuk bunga dalam kartun ini, Kalau kalian kurang, tambah aja nggak apa-apa. akan limbah minyak yang dibuang ke lautan. Ya, banyak fans yang berteori bahwa alasan kenapa bentuk awan dalam kartun SpongeBob itu berbentuk seperti bunga, hal itu dikarenakan limbah dari polusi minyak yang telah mencemari lautan, sehingga berdampak pada pencemaran permukaan laut dan mengganggu kelestarian hidup biota laut di dalamnya. Atas juga gini, atas juga ya. Bawah juga. Kalau udah kurang ya 85 lah kayaknya. Kalau udah tekan ini. Tuh. Dan tambah lagi. Terserah kalian mau warna apa, warna hilang atau warna hijau. Aku pakai warna kami berputar-putar. Aku pakai ini ya. Namun yang jelas sampai saat ini teori tersebut belum dikonfirmasi kebenarannya ya guys oleh pihak Nickelodeon. Justru malahan pengisi suara SpongeBob yaitu Tom Kenny pernah memberikan statement bahwa teori tersebut adalah salah. Sebab bentuk awan bunga yang dikira fans adalah limbah Sama ya yang tadi. Tenang guys, ini nggak jadi. Belum jadi nih. Kalian bisa besar. Kalian bisa besarin atau apapun. Kak, kenapa jadi gini? Kalian besarin aja. Terus kalian hapus. Gitu ya adik anomali. Sama ya tadi, tapi bedanya hapus atasnya doang sama bawahnya. Kalau udah kita kamburkan, masak nasi dan
Lin. Sudah dikonfirmasi oleh Nickelodeon bahwa rumah dari Terus keluarga Bikini Bottom adalah kain sebuah limbah sampah knalpot untuk bekas lingkaran tapi pakai putih ya ini. satu pencemaran lingkungan karena dampak radiasi nuklir. Memiliki latar tempat di sebuah kota fiksi bernama Bikini Bottom, namun siapa sangka di balik kota yang dihuni oleh SpongeBob bersama dengan teman-temannya ini adalah sebuah sindiran akan tragedi yang pernah terjadi di lautan. Ya, sindiran yang dibuat oleh Stephen Hillenburg dalam memparodikan kota Bikini Bottom adalah dengan mengambil referensi dari pulau bernama Bikini Atoll yang ada di dunia nyata. Belum ditambahin ayonya. Informasi nih guys, Pulau Bikini Atoll itu merupakan sebuah pulau yang terletak di Kepulauan Marshall, Samudra Pasifik. Nah, dahulu pulau ini dijadikan sebagai tempat uji coba bahan peledak nuklir oleh militer laut Amerika Serikat semasa Perang Dunia Kedua. Efek dari bom nuklir hasil pengujiannya itu berdampak pada pencemaran lingkungan. Kalau kayak gini, kalian kecilin deh. Sekarang mau tahu di mana? Sini. Di mana-mana pun ada. Terus kalian tambah aja. Seperti kenapa para ikan yang tinggal di Bikini Bottom itu bergerak dengan mengandalkan kedua kakinya sambil berjalan, dan mereka sama sekali tidak menggunakan siripnya untuk berenang seperti layaknya ikan pada umumnya. Mungkin saja penyebab kenapa mereka tidak bisa berenang dikarenakan adanya dampak dari ledakan nuklir tersebut yang akhirnya membuat sel genetik mereka rusak akibat terpapar radiasi. Lalu juga akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab di sana. Seringkali pulau Kalian kurangin ya ini. ditemari oleh limbah sampah yang menumpuk di sana. Hal ini juga sudah Terus melalui episode High Sea Diving yang kan ini belum jadi. Seharusnya ini kayak masih gini. Ini masih polosan. Kita pakai kuning. Gini. merujuk pada Pulau Bikini Atoll yang dijadikan sebagai tempat percobaan nuklir. Lalu seperti apa yang beliau sampaikan pada vakumnya ini? Kurangin. Sepatutnya kita juga harus Dah. Putih. Gambungkan dulu. Gini. mungkin segitu saja pembahasan tentang 5 sindiran dalam kartun SpongeBob tentang kondisi lautan saat ini. Kalau misalnya suatu kesalahan kata maupun informasi mengenai penjelasan yang telah memberikan ini, mohon koreksinya ya guys. Barangkali dari penjelasan tersebut ada yang keliru ketika disebutkan. Berhubung lautan Kurangin. Minimal 12. 13. masih banyak lagi ya guys sindiran yang ada dalam kartun ini tentang kondisi lautan. Masih polos. So, buat kalian Menang. yang lainnya bisa langsung komen di bawah Tambah. agar nantinya akan aku buatkan part 2-nya untuk konten ini. Dan bagi kalian yang ingin request tentang pembahasan Kalian bisa buat bintangnya atau pakai itu plus bintang ini. dengan topik yang menarik akan gue jadikan materi untuk konten video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram kita @SpongeBobpedia untuk next Ih, kecil banget. Gini. See you next time guys. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terus kalian mau kayak gimana tuh? Halo semua, balik lagi dengan SpongeBobpedia, channel yang membahas tentang fakta unik dan misteri yang ada pada kartun SpongeBob. Sebelum gue lanjutkan video ini, terlebih dahulu jangan lupa untuk subscribe channel ini, serta berikan like, komen, dan share video ini ke sesama teman kalian yang juga punya Terus kalian gabungkan semuanya ya. Ikut dihapus. tahu bahwa dalam dunia pada Digabung ya. ini terdapat berbagai macam tempat yang aneh, yang dimana isi dari tempat tersebut tidak pernah diungkapkan dengan jelas detail informasi dari setiap Jadi deh. Semoga kalian lancar.